Kalau kita di gedung A, gedung B itu selalu terlihat ya bahwa visi Fakultas Adab dan Humaniora itu adalah menjadi pusat kajian ilmu-ilmu adab dan humaniora yang berbasis kajian Melayu Islam, ya, berbasis kajian Melayu Islam, berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami. Inilah yang ingin kita raih di tahun 2025. Harapannya seperti itu. Sehingga visi itu kita turunkan nanti ada 3 misi ya. Misinya itu tentunya terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan salah satunya nanti kerjasama juga untuk bagaimana karakter Islami ini nanti juga tentunya ada misi yang kita jalankan, dan tentunya misi itu kemudian di breakdown ya melalui kegiatan-kegiatan yang mana nanti setiap misi ini nanti ada bagaimana indikator dan strategi pencapaiannya. Mungkin ini yang harus kita ketahui bersama-sama ya, beranjak dari disinilah sebenarnya kinerja kita itu dituntut oleh pimpinan UIN ya. Intinya bahwa visi UIN itu yang kita turunkan di visi fakultas itu seperti ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kerjakan melalui tupoksi atau tugas pokok fungsi, bahkan indeks kinerja utama yang sudah diturunkan dari Ibu Rektor, kemudian diturunkan ke saya ya, Dekan, kemudian diturunkan lagi ke Bapak Ibu Wakil Dekan, Kabak, sampai Kaprodi, sampai semuanya intinya adalah menjalankan atau mengerjakan kinerja utamanya itu, yang itu kita laporkan bulanan ya, kinerja kita itu yang yang per triwulan kita membuat laporan ya, laporan kinerja, dan itu kita sudah jalankan. Sehingga nanti bidang akademik biasanya Wakil Dekan 1 berkoordinasi dengan Kaprodi koordinasi dengan Sekprodi, karena yang memvalidasi ya kinerja tersebut setiap bulan adalah kalau Sekprodi, Sekretaris Prodi itu ketercapaian kinerjanya kan yang memverifikasi Kaprodi. Kemudian Wakil Dekan, Kabak TU, terus Kalapor, Perpustakaan itu yang memverifikasi saya. Sehingga kinerja itulah yang senantiasa harus kita rujuk, kita jadikan bahwa itulah yang ingin melalui kinerja bulanan itulah sebenarnya dalam rangka bagaimana mencapai visi atau tujuan yang kita inginkan bersama. Nah, tentunya kita dalam pengelolaan ya, dalam tata pamong dan sebagainya, ada banyak hal yang dalam rapat koordinasi di awal ini adalah nanti dalam 1 tahun ini program kerja yang ingin kita kerjakan, dan semoga program kerja yang akan kita kerjakan nanti seiring sejalan satu tujuan gitu. Pedoman praktikum mata kuliah ya, maksudnya di sini. Kemudian pedoman suasana akademik kita memberikan UIN ya, UIN sudah ada suasana akademik itu. Kemudian, nah ini yang paling penting, SOP. Mohon Pak Kakak dilihat dan ini lagi SOP kepada para kasub ya. Jadi SOP layanan akademik, SOP apa lagi ya? Coba cek lagi, saya pikir surat menyurat dan sebagainya. Ini termasuk prodi pun kan juga ada SOP ya, mau ujian. Kita cek sama-sama karena supaya segala sesuatunya bisa terkoordinasi dengan baik, tidak ada sakwa sangka, tidak ada
apa istilahnya itu ya. Nah ini yang paling penting, muaranya kan di sini. Kalau nggak ada ini kan salah menyalahkan. Nah terus kan ganjil genap selama kurikulumnya masih itu kan ya sama, jadi artinya bikin saja ya. Intinya ganjil genap itu harus ada, kan akhirannya sama, kira-kira seperti itu. Dan jangan lupa bahwa untuk memenuhi poin nilai akreditasi, RPS-nya diharapkan keterkaitan output PKM dan penelitian dosen itu digunakan dalam pembelajaran. Jadi apa Bu bahasanya? Integrasi. Nah, integrasi penelitian dan PKM digunakan dalam pembelajaran. Jangan lupa nanti buku-buku hasil penelitian dan PKM dosen itu dituangkan dalam daftar pustaka. Tolong disampaikan ke dosen-dosen. Bapak Ibu sekalian mengetahui program kerja yang tertuang dalam Lestra maupun Renov yang saya paparkan ini, di antaranya seperti itu, ya, agar diketahui, agar mendukung, ya, bisa kami minta dukungan. Tentunya tanpa Bapak Ibu sekalian kan, apalah program kerja sebagus apapun kalau tidak sama-sama mendukung, ya tidak akan tercapai. Karena perahu adab ini harus kita kayu bersama, ya, tidak ada yang malah mengeremnya gitu, tapi harus kita kayu bersama. Itu kalau mau dan harapan kita seperti itu. Jadi ini ya, BSA juga saya tidak tahu tuh. Coba gazebo BSA itu kayak mana tuh? Coba ditanya Bu. Sudah maksimal belum? Nah ini terkait dengan supaya diketahui ya. Jadi dosen BLU, dosen PNS itu janji dulu. Banyak janji ya Pak. Ibu, pokoknya saya ingin mengembangkan prodi Bu. Nanti ada penerjemahan, nanti ada pelatihan bahasa, sehingga saksi Bu Betty berapa uang untuk membagusi itu gitu loh. Kan sayang sekali ya kalau sudah difasilitasi tapi tidak dijalankan. Ini prodi BSA tidak hadir semuanya. Ternyata kita ini kemudian apa yang diunggulkan, bahkan harapannya kan kalau mau dapat nilai 4 itu kita harus menjadi prodi yang yang orang lain itu ngakuin gitu, pengakuan. Jadi menjadi pengakuan itu bisa aja dia nyontoh labor kita. Nah, labor kita ini kemarin sudah dibandingin oleh itu Bengkulu. Nah itu salah satu contoh bahwa kita ini diakui oleh labor SPI dari Bengkulu. Artinya kita menjadi contoh ketika dia ingin melihat kayak apa. Artinya kita selangkah lebih maju. Banten juga. Nah kan sudah, nah ini buka labor. Sehingga kenapa kok kami ya dekanat, salah satu program kerja utama dan unggulan dan nanti terkaitnya banyak adalah ini, pengembangan labor sebagai praktikum mata kuliah prodi. Dan ini terkait dengan apa yang dimaksud itu tadi. Ada salah satu C6 itu mengharapkan 20% pembelajaran itu adalah jamnya kuliah di laboratorium. Kita mengisi kelanjutannya apa yang dalam rapat koordinasi ini. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan atas paparan tentang program kerja tahun 2022. Saya mungkin prodi nanti akan ada koordinasi dengan WD1 terkait dengan itu, tapi saya cuma mengingatkan, saya harap sebenarnya ada kasih umum sebetulnya harusnya ada di sini. Saya ingin bicara dengan Pak Kabak juga, ada bagian tahun mulai Februari kita akan ada kuliah tatap muka. Oh iya. Saya sudah melihat kondisi ruang. Saya berharap sebetulnya ini Sarpas yang ngomong. Saya melihat kondisi ruang dan menghitung kondisi ruang. Tapi kalau nggak ada orangnya sama aja, nggak ada gunanya juga. Bapak Ibu Prodi sekalian diingatkan bahwa kita akan ada tatap muka
Lalu kemudian saya sudah mengkoordinasikan dengan Kaprodi sesuai dengan DTPT di PDDikti kita. Dua prodi itu kelebihan mahasiswa ilmu politik politik Islam kelebihan 124. Makanya kemarin saya info kepada Ketua Kabak sebenarnya untuk membuatkan surat pemberitahuan habis masa studi untuk angkatan 2015 dan 2016 terkait dengan membenarkan PDDikti kita. Saya maunya segera karena sekarang adalah masanya untuk yang namanya KRS. Di awal kuliah ini, Mas, kalau mau menyelamatkan angkatan 15 berarti mulai disusun mata kuliah angkatan 15 yang akan diselamatkan. Makanya sebenarnya kalau saya minta memonya itu segera sebenarnya karena berkaitan dengan bagaimana menyusun. Saya sudah koordinasi dengan DKK Pusat, saya sudah koordinasi dengan PSPD. Jadi sebenarnya angkatan 15 itu harus habis di Juni tanggal 24 2022 dan tidak ada perpanjangan apapun. Memproteskan regulasi untuk memproteskan. Jadi setiap mata kuliah itu cuma berlaku 1 jam 60 menit. 40 menitnya adalah regulasi memproteskan. Nah, regulasi memproteskan bagaimana mengingatkan dosen untuk bicara bahwa waktunya 60 menit, bagaimana dosen tidak boleh telat karena kalau dosen telat berarti terjadi kerumunan dan segala itu juga harus diperhatikan. Silakan Kabak dan Kasub memikirkan regulasinya itu. Oke, silakan Bu Mary dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat ini sudah sore ya, kita tidak usah berpanjang lebar, kan sudah dijelaskan juga sama Bu Dekan. Untuk kegiatan pada intinya kita itu harus saling koordinasi agar tidak miskomunikasi, gitu ya. Jadi saya hanya sedikit menyarankan apapun yang terjadi ya di fakultas ini sama-sama lah kita jangan hanya berkoordinasi di salah satu pihak sehingga kita udah agak curiga gitu ya, aku kesini baik atau aku udah tahu soal itu gitu ya. Jadi harus koordinasi baik soal apalagi soal sapras ruangan, kemudian tentang pelaksanaan kegiatan baik akademik maupun kemahasiswaan ya. Jadi saling koordinasi intinya itu. Saya juga tidak mau panjang lebar Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan ya Bu ya, tentunya silakan menikmati hidangan pempek yang mau nambah dapuri yang dikit dan datang sedikit soalnya. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dari penjelasan tadi, saya tidak melihat ada yang mengarah ke perpustakaan jadi. Padahal menurut saya perpustakaan itu sangat penting di perguruan tinggi. Ya. Nah, karena tadi ada katanya revisi anggaran belum ini, saya mengusulkan untuk perpustakaan. Pertama, komputer kita itu baik untuk pengunjung itu tidak bisa dipakai lagi. Sedangkan yang saya untuk sirkulasi itu loadingnya lambat karena sudah terlalu banyak barangkali. Itu sudah 6 tahun itu ya, komputer 2. Lalu yang kedua kursi, tambahan kursi 11 kursi lagi. Komputer diperlukan kira-kira berapa? 2. Mau ganti 2. Lalu agar tadi mendukung untuk green campus ya. Nah, saya perlu bunga di situ. Kita beli 6 lah, 6. Bunganya itu bagusnya. Saya ada mengusulkan kalau nanti ini tatap muka Bu ya, kelas perpustakaan itu yang masih banyak itu lebih kurang orang 30-an ke atas, itu angkatan kalau tidak salah 2019 2020, sedangkan 2021 itu sudah masih 30-an juga, 70-an masih 70-an. Artinya mereka itu kelasnya masih 70-an. Nah, kenapa membludak menjadi sampai 40? Mereka ini ada yang mengambil mengulang itu.
Nah, jika ini terjadi, berarti dua kelas ini kalau bisa ya dipecah menjadi tiga kelas. Nah, tapi di konsekuensinya dosen yang tadinya dua kelas 4 SKS, berarti kalau dipecah 3 kelas berarti dia 6 SKS. Tapi kan tidak dibayar atau ada kelebihan saja. Tapi tetap kita memakai dosen yang bersangkutan seperti itu. Itu mungkin solusinya gitu supaya jangan. Tapi kalau masih bisa 40 ruangannya, ya kita fullkan saja 40 dan kita tidak bisa menambah lagi kelas itu seperti itu. Nah, untuk solusinya di tahun ini kan setelah semester ini kan ada semester antara ya, atau semester pendek. Nah, sekiranya nanti kita sarankan ke arah ke sana seperti itu. Itu yang mungkin saran dari kami dan mungkin masukan seperti itu. Nah, untuk laporan dari akademik itu sudah saya siapkan 10 gitu. 10 itu semuanya berdasarkan dari simak semua. Jadi insya Allah nanti dibagi-bagikan kepada seluruh kaprodi, ke Ibu Dekan, ke WD 1 itu sudah kami hitung semua. Dari laporan-laporan yang itu kami siapkan berdasarkan simak semua, insya Allah sudah siap. Dan permintaan yang dari WD 1 tadi masalah surat itu sudah kami proses tadi, dan jadwal juga mungkin nanti tinggal di persetujuan nanti bagaimana itu sudah siap semua, nanti mungkin diinikan sama Kabak nanti. Dan ada masukan satu lagi yang kami mohonkan kepada Ibu Dekan, masalah stop out. Stop out ini bermasalah dari tempo hari, Bu. Jadi tolong Ibu Dekan bagaimana solusinya agar setiap mahasiswa yang stop out itu dari PAK pusat itu harus ada tembusan kepada kita, Bu. Jadi seluruh kaprodi itu betul-betul tahu mahasiswa yang stop out tidak akan mendapatkan sedikit pun layanan tentang akademik. Tapi ketika surat resminya stop out itu tidak ditembuskan ke fakultas, kita juga nggak bisa menyalahkan kaprodi, tidak bisa juga menyalahkan dosen-dosen karena mereka itu tidak ada surat yang resminya. Sehingga kita tidak tahu mahasiswa itu betul-betul masih bayar atau enggak. Dan kebanyakan sekarang seperti yang di Kaprodi Ilpus tadi bilang itu memang benar, mahasiswa itu masih tetap saja membayar, tapi untuk proses belajar mengajarnya dia tidak sama sekali ikut. Nah, ini jadi permasalahannya. Karena tatap muka dan protokol COVID berarti ada sarana-sarana yang harus dipenuhi. Nambah Beb. Per Februari